Role model atau panutan bisa dikatakan sebuah vitamin atau obat kuat yang sangat mujarab. Saya pribadi berani bilang seperti ini karena saya sendiri sudah merasakan dan mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang kembali di Antara Channel. Pada kesempatan ini, kita akan sharing pada teman-teman sekalian seputar tips mengatasi futur dan menjaga semangat serta istiqomah dalam menghafal dan merajaah Al-Quran. Dalam proses menghafal dan merajaah Al-Quran, terkadang teman-teman menjumpai fase futur atau jenuh, sehingga membuat teman-teman down, kehilangan semangat dan keistiqomahan. Bahkan, na'udzubillah, berpikir untuk berhenti menghafal dan merajaah Al-Quran. Pada dasarnya, fase futur merupakan fase yang biasa terjadi. Yang terpenting, bagaimana teman-teman memanage diri agar tetap bisa mempertahankan semangat dan keluar dari zona tersebut secepat mungkin. Ada beberapa tips mengatasi futur dan menjaga semangat serta keistiqomahan dalam menghafal dan merajaah. Yang pertama, terus mentajdid atau memperbaharui niat. Jika teman-teman sedang berada dalam fase futur, ingatlah kembali tujuan awal teman-teman menghafal Al-Quran. Ingatlah ganjaran besar yang telah Allah janjikan bagi seorang penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca, menghafalkan, dan mengamalkan kalamnya lillahi ta'ala. Teruslah mentajdid niat agar teman-teman dapat segera keluar dari zona futur tersebut dan kembali bersemangat dalam menghafal dan merajaah Al-Quran. Tips yang kedua, selalu ingat orang-orang yang mensupport teman-teman dalam berjuang menghafal Al-Quran, terutama orang tua dan ustadz-ustazah yang selalu membimbing dan menyimak hafalan teman-teman. Ketika sedang kehilangan semangat dalam menghafal dan murajaah, ingatlah kembali orang-orang yang mensupport dan menaruh harapan besar kepada teman-teman dalam menghafal Al-Quran. Berpikirlah untuk tetap berjuang, melakukan yang terbaik, dan tidak mengecewakan mereka. Terlebih jika teman-teman sedang berada di sebuah lembaga pendidikan yang biayanya masih ditanggung oleh kedua orang tua. Ingatlah selalu pengorbanan yang diberikan oleh orang tua teman-teman. Di samping, ingatlah ustadz-ustazah yang selalu memberikan bimbingan kepada teman-teman. Selain itu juga, selalu mengingat setiap nasihat dan motivasi yang mereka berikan. Dengan demikian, teman-teman akan kembali terpacu dan bersemangat dalam berjuang menghafalkan Al-Quran. Tips yang ketiga, ubah tempat menghafal dan murajaah setiap kali merasa bosan. Bosan adalah hal yang wajar saat teman-teman melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang, tak terkecuali dalam menghafal dan murajaah Al-Quran. Ketika teman-teman merasa bosan, cobalah untuk mengubah atau berpindah tempat menghafal dan murajaah, agar teman-teman dapat merasakan suasana baru dalam menghafal dan murajaah. Kalau pengalaman saya pribadi, setidaknya saya memiliki 4 tempat yang berbeda yang saya gunakan dalam menghafal dan murajaah Al-Quran di rumah. Setiap kali saya bosan, saya pindah ke salah satu dari 4 tempat tersebut. Dan yang saya rasakan, rasa bosan saya hilang setiap kali saya berpindah tempat. Tips yang keempat, tentukan target dan goal. Dengan menentukan target dalam menghafal dan murajaah, teman-teman akan merasakan kepuasan tersendiri ketika dapat mencapai target tersebut, sehingga membuat teman-teman kembali bersemangat dalam menghafal dan murajaah Al-Quran. Buatlah target dalam menghafal dan murajaah, baik target harian, target mingguan, ataupun bulanan, dan seterusnya. Tips yang kelima, beri apresiasi terhadap pencapaian diri. Ini yang kadang diabaikan. Padahal, dengan memberi apresiasi kepada diri sendiri atas apa yang telah dicapai, dapat kembali meningkatkan gairah dan semangat. Berikanlah apresiasi atau penghargaan terhadap diri sendiri saat teman-teman mampu mencapai target teman-teman. Sekecil apapun bentuknya, bisa dalam bentuk materi atau hanya sekedar ucapan apresiasi saja.
Tips yang keenam, cari komunitas dan lingkungan yang kondusif dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Komunitas dan lingkungan yang kondusif sangatlah dibutuhkan teman-teman dalam proses menghafal dan murojaah Al-Quran. Karena dengan komunitas dan lingkungan yang kondusif, teman-teman bisa lebih menjaga konsistensi dan keistiqomahan dalam menghafal serta murojaah Al-Quran. Selain itu, berada di tengah komunitas para penghafal Al-Quran secara tidak langsung dapat menjadi pelecut diri saat melihat usaha mereka yang sangat gigih, sedangkan kita bermalas-malasan. Tips yang ketujuh, cari partner dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Memiliki partner dalam menghafal dan murojaah Al-Quran terbukti dapat lebih menjaga mood dan semangat dalam proses menghafal dan murojaah Al-Quran, karena bisa saling terbuka, menyampaikan keluhan ataupun unek-unek selama proses menghafal. Selain juga bisa saling memberikan solusi dan semangat satu sama lain. Tips yang ke-8, cari panutan atau role model dalam menghafal Al-Quran dan murojaah. Ini juga tak kalah manjurnya dalam melecut kembali semangat teman-teman dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Role model atau panutan bisa dikatakan sebuah vitamin atau obat kuat yang sangat mujarab. Saya pribadi berani bilang seperti ini karena saya sendiri sudah merasakan dan mengalaminya. Dulu, saya selalu membanding-bandingkan diri saya dengan seorang yang saya jadikan panutan. Saya selalu berkata di dalam hati, dia bisa melakukannya. Masa saya tidak bisa? Bisa dikatakan, saya merasa sangat iri dengan orang tersebut. Sehingga membuat saya kembali bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Itu sedikit sharing pengalaman saya ke teman-teman sekalian, agar teman-teman juga dapat mencari panutan atau role model dalam menghafal Al-Quran. Yang kesembilan atau yang terakhir, teruslah berdoa agar diberikan keistiqomahan dan semangat dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa tips mengatasi futur dan menjaga semangat serta istiqomah dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.